Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 9 kelas analisis dan visualisasi data I2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Mutakis Naryadi dengan NIM akhir 075. Lalu ada teman saya Rehan Arif dengan NIM akhir 084. Nah, jadi artikel yang kami pilih di sini itu berjudul Visualizing Global Energy Transition Using Table AU yang ditulis oleh Punyisa, Priyadarshini, dan Sanchit. Nah, oke mungkin boleh next. Oke, yang pertama ini ada latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama itu adanya kebutuhan yang mendesak untuk beralih ke sumber energi terbarukan karena meningkatnya kekhawatiran terhadap lingkungan dan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian, sistem perencanaan energi konvensional seringkali mengabaikan faktor penting seperti kapasitas energi terbarukan, emisi karbon, dan indikator ekonomi, sehingga kurang efektif untuk mendukung keputusan strategis. Kemudian, visualisasi data ini dipandang sebagai solusi untuk menyederhanakan informasi kompleks agar dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan mendorong diskusi berbasis bukti. Lalu yang terakhir, tabel AU ini dipilih karena memiliki antarmuka yang interaktif, fleksibilitas, dan kemampuan analisis visual yang dapat menjembatani antara analisis data dan pemahaman mendalam bagi pengguna dari berbagai latar belakang. Oke, next. Oke, berikutnya ini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisis tren kapasitas energi terbarukan dan emisi karbon pada 10 negara dengan konsumsi energi terbesar selama periode tahun 2000 sampai 2019. Lalu yang kedua, mengkaji keterkaitan antara pertumbuhan GDP dan emisi karbon untuk memahami keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga, mengembangkan dashboard table AU interaktif yang mampu menyajikan data kompleks menjadi visualisasi yang mudah dieksplorasi oleh pembuat kebijakan dan pemimpin industri. Lalu yang keempat, meningkatkan kompetensi data storytelling, yaitu kemampuan menyampaikan narasi visual berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Oke, next. Berikutnya ada data dan metodologi penelitian. Oke. Pertama untuk data penelitian, di sini ada dua dataset yang digunakan oleh penulis. Yang pertama untuk dataset utamanya itu ada dataset Global Data on Sustainable Energy dari tahun 2000 sampai 2020. Sumbernya itu dari Kaggle. Nah, data ini tuh memuat data numerik terkait kapasitas energi terbarukan, koordinat geospasial seperti latitude dan longitude, lalu ada tahun, pertumbuhan GDP, dan emisi karbon. Lalu yang kedua untuk dataset pendukungnya itu ada dataset Modern Renewable Energy Consumption, sumbernya juga dari Kaggle. Dataset ini memberikan rincian konsumsi energi terbarukan modern, meliputi energi surya, angin, bioenergi, dan hydropower. Oke, next. Nah, untuk metodologinya sendiri itu yang pertama menggunakan animated line chart. Ini menunjukkan tren kenaikan kapasitas energi terbarukan dan emisi karbon. Lalu mengungkap adanya lonjakan signifikan pada tahun 2009 yang dipimpin oleh China dan Brazil. Lalu yang kedua ini ada animated geospatial map. Ini menggunakan warna marker untuk menunjukkan tingkat emisi karbon dan ukuran marker untuk mewakili pertumbuhan GDP. Nah, ini tuh memberikan gambaran hubungan antara perkembangan ekonomi dan dampak lingkungan. Lalu yang terakhir ada orbit charts. Nah, ini membandingkan kapasitas energi terbarukan antar benua. Nah, contohnya di sini tuh kita bisa melihat adanya Asia yang unggul pada hydropower dan solar energi, seperti Eropa yang mendominasi pada wind energy dan bioenergi, lalu Afrika yang menunjukkan kapasitas terendah. Oke, next mungkin bisa langsung dilanjut oleh. Oke, implementasi ya, jenis visualisasi yang digunakan. Sebenarnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya, tetapi ini mungkin lebih diperdalam lagi. Yang pertama itu ada implementasi grafik tren, yaitu line chart atau area chart. Dia menunjukkan perkembangan konsumsi energi dari tahun ke tahun. Nah, dalam artikel ini itu dia menunjukkan tren penurunan energi fosil atau yang tidak terbarukan dan kenaikan energi terbarukan. Nah, yang kedua itu peta dunia atau map chart.
Dia itu memvisualisasikan distribusi energi per negara. Nah, di dalam artikel ini dia menampilkan peta interaktif untuk memperlihatkan perbedaan antara antar negara dalam penggunaan energi. Nah, lalu ada dashboard. Ya, di dashboard ini dia menampilkan kombinasi antara grafik tren, peta, dan perbandingan jenis energi. Nah, fungsinya sendiri agar pengguna itu bisa melihat gambaran besar sekaligus detail spesifik berdasarkan filter tahun atau negara. Nah, selanjutnya ini ada contoh ilustrasi grafik tren dari Tableau. Ya, dia menggunakan Tableau untuk eh, memvisualisasikan animated line chart. Selanjutnya ada teknik visualisasi yang digunakan. Ada color intensity di mana dia menekankan besar kecilnya emisi karbon bisa dilihat di sini ya, using color intensity teknik. Lalu ada marker size, dia membedakan tingkat GDP atau kapasitas energi. Lalu annotation and animation, dia menyoroti perubahan tren tahunan. Dan terakhir ada data blending, dia menggabungkan berbagai dataset energi. Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar ini, ada masing-masing legend ya atau petunjuk teknik-teknik yang digunakan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Eh, Tren energi dan emisi bisa dilihat di ilustrasi figur 2, ya, a review of carbon emission and renewable energy trends. Energi terbaru itu meningkat tajam, terutama angin dan surya, energi angin dan surya. Lalu emisi karbon menurun di berbagai negara besar. Lalu perbedaan signifikan antara antar negara, contohnya Cina dan Brazil itu naik cepat. Lalu AS atau Amerika masih tinggi emisi. Nah, grafik di atas ini menunjukkan kapasitas energi terbarukan. Sementara grafik yang bawah itu menunjukkan semakin besarnya emisi karbon ketika dia naik. Mungkin next. Nah, di sini ada analisis geospasial, yaitu peta yang menghubungkan karbon dioksida dengan GDP ya. Lingkaran besar itu eh, sama dengan GDP besar. Lalu warna yang gelap itu artinya emisi karbon itu semakin tinggi. Nah, bisa dilihat di figur 9, the geospatial analysis, itu banyak negara berkembang masih berwarna pekat yang artinya emisinya masih tinggi. Lalu, nah ini diperjelas semakin besar lingkaran, semakin tinggi GDP suatu negara. Semakin gelap warnanya, itu semakin tinggi emisi karbon. Nah, selanjutnya dashboard global. Nah, ini tadi visualisasi-visualisasi yang dihasilkan itu dijadikan satu dashboard interaktif yang mana bisa kita analisis. Di sini eh, ditemukan 3 analisis, yaitu peta atas kiri itu menunjukkan distribusi emisi karbon eh, dan pertumbuhan ekonomi. Negara dengan GDP besar umumnya punya emisi tinggi, tapi ada juga yang mulai menurunkan emisinya. Lalu ada grafik tren atas kanan, ya, di sebelah kanan atas, itu menunjukkan kapasitas energi terbarukan meningkat. Sedangkan emisi karbon mulai stabil atau menurun di beberapa negara besar, meski tidak merata. Lalu lingkaran bawah atau itu dihitung per benua ya, per lingkaran itu menggambarkan benua. Lalu ada beberapa energi, yaitu energi angin, wind, hydro, bio, dan solar. Dia membandingkan kontribusi energi terbarukan antar wilayah. Asia dan Eropa itu mendominasi kapasitas energi terbarukan, sedangkan Afrika dan Amerika Latin masih kecil kontribusinya. Lalu selanjutnya kesimpulan. Nah, pemanfaatan Tableau mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika transisi energi global, khususnya dalam melihat tren peningkatan kapasitas energi terbarukan dan pola penurunan emisi karbon di berbagai negara. Nah, visualisasi yang interaktif akan menghasilkan visualisasi interaktif yang dihasilkan seperti
grafik tren, peta geospasial, dan dashboard global memudahkan identifikasi variasi antar negara, menyoroti peran penting energi surya dan angin sebagai motor utama transisi, serta mengungkap adanya kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Dengan demikian, Tableau bukan hanya berfungsi sebagai alat analisis data, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mendukung pengambilan keputusan, menyusun kebijakan energi berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pergeseran menuju energi bersih. Lalu di sini ada daftar pustaka dan dataset utamanya. Nah, terima kasih. Mungkin bisa saya akhiri. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.